guys, Puri Indah. Shalom. Saya percaya kabar luar biasa bagi setiap kita, amin. Kita memasuki tahun yang baru, tahun paradigma yang baru. Kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh memasuki di tahun yang baru ini. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami mau balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, kami memuliakan nama Yesus. Nama Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi. Memuji bahkan menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama boleh kita bertepuk tangan. Ekspresikan kebaikan Tuhan lewat pujian-Mu. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kekuatan di hidupku takkan gentar. Yes. Kau angkat kami Tuhan di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami. Oh, lembah yang kelam, lembah yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Serukan. Mari ibu-ibu yang di rumah sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Nama-Mu berkuasa. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Yes. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan.
Engkau sumber pengharapan kami. Kami tidak takut bahaya, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Oh Yesus, Engkau kekuatan dan perisai hidup kami. Engkau tempat perlindungan kami. Kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau yang terindah dalam hidup kami. Oh, ya ralabaya shana, ya ralabaya mo, ina ralabaya shana, ya ralabaya shana, ralabaya mo. Shakara ralabaya ralabaya shana, namaya ralabaya. Segalanya dalam hidup kami, lebih dari apa yang kami miliki Tuhan. Engkau segalanya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, Kau yang termanis, Kau termanis dalam hidup kami. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap berkata, I love you Lord, I love you Lord. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Ini pujian kami Tuhan. Cinta Kau Yesus dengan segenap hatiku, tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Haleluya, ku memuji nama-Mu. Haleluya, Yesus yang termanis. Haleluya, ku memuji nama-Mu.
kau haleluya, haleluya, ku memuji namamu, haleluya, Yesus kau terhamil, ku cinta kau Yesus dengan segenap hatiku, tiada yang melebihi kasih-Mu padaku. Sungguh ku bersyukur buat karya-Mu yang ajaib, cintaku kepadamu sepanjang umur hidup. Katakan cinta, cintaku kepadamu sepanjang umur hidup. Cintaku, cintaku kepadamu sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom ibu-ibu dan para wanita yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat Women in Christ. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan Ngung Sifacai, Sinen Kualia, karena saya percaya masuk tahun baru ini masih ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Nah, meskipun ibadah kita secara onsite tertunda, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak kehilangan semangat dan kegairahan kita, kehausan kita untuk mencari hadirat Tuhan di dalam persekutuan Women in Christ ini. Sebelum kita memulai ibadah dan mendengar khotbah, kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, sekali lagi ya Bapa, jika kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di tengah keadaan kami ya Tuhan, yang nggak begitu pasti ya Bapa, kami ingin memegang setiap firman-Mu ya Bapa, agar kehidupan kami ya Tuhan, masih ada harapan ya Bapa. Di tengah pergumulan kami ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan di tengah kebimbangan kami ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi setiap perkataannya, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, shalom ibu dan para wanita yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai memiliki kasih yang mengasihi. Sekali lagi, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai memiliki kasih yang mengasihi. Kenapa? Karena sekali lagi tadi di keadaan kita ya, yang hari ini serba nggak pasti, kita baru aja sedikit punya harapan gitu, bahwa kita sedang melandai kasus COVID-nya. Tapi tiba-tiba di tengah pengharapan kita, hari ini kita harus melihat kondisi pandemi hari ini naik lagi di kota kita, Jakarta, di bangsa kita Indonesia. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita harus memiliki kasih Allah di tengah ketidakpastian kita. Langsung aja firman-Nya kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya ke-18 sampai ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Firman-Nya berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyimpan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman ini jelas ketakutan berbicara tentang ketakutan hari penghakiman. Ketakutan mengenai hukuman dari Tuhan. Tapi saya merenungkan firman ini, sepertinya ada korelasi atau hubungan atau keterkaitan dengan ketakutan-ketakutan kita di hari-hari ini. Di hari-hari yang sedang tidak pasti dan tidak menentu. Kenapa? Karena seringkali yang kita alami ketika kita menghadapi musibah, kita seringkali berpikir bahwa apakah Tuhan sedang menghukum kita? Apakah Tuhan sedang jauh daripada hidup kita? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Di tengah pandemi ini, orang bisa tetap sukses, orang tetap bisa diberkati. Bahkan ketika kita terpapar dengan virus corona, sementara orang lain tidak, kita mulai berpikir, apakah saya sedang dihukum Tuhan? Atau Tuhan sudah nggak sayang sama kita? Muncullah ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan jelas ujung daripada ketakutan ini adalah kemarahan dan kekecewaan kita sama Tuhan.
Karena itu firman Tuhan yang kita dengar barusan tadi berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, maka artinya kita sedang berada di dalam posisi yang yakin bahwa kasih Tuhan sedang menyertai kita di dalam segala keadaan. Artinya kita sedang nggak merendahkan Kita sedang nggak merendahkan kasih karunia Tuhan. Kita nggak lagi berpikir gini nih, saat kita nggak baik, artinya Tuhan jadi nggak baik gitu. Bukannya artinya kasih Tuhan nggak perlu respon, tetapi seringkali kita mengecilkan kasih karunia Tuhan. Kita menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu tergantung kita. Padahal kalau kita renungkan, kita sadari bahwa siapakah yang layak untuk mendapatkan berkat Tuhan? Siapakah yang mampu menjadi sempurna untuk mendapatkan kasih Tuhan? Kasih Tuhan jelas, semua diberikan secara cuma-cuma. Tuhan berkorban di atas kayu salib buat semua manusia. Tentu ada respon, tetapi sekali lagi, respon kita jangan sampai mengecilkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sampai seringkali kita menjadi takut dan menjadi ragu akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, ada musibah yang datang mendadak, kita mulai menjadi khawatir dan kita takut bahwa Yesus sedang marah kepada kita. Tuhan yang kita sembah sedang marah, memberikan hukuman kepada kita. Dan ketika itu semua tidak terjawab, kita mulai kecewa dan marah meninggalkan Tuhan. Hari ini sekali lagi diingatkan Bapak Ibu, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan bahkan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hari ini kalau ibu-ibu dan para wanita yang terkasih dalam Tuhan sedang mengalami pergumulan, ingatlah kasih Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan ragu terhadap kasih Tuhan. Tetap pegang kasih karunia Tuhan. Dan teruslah berjalan bersama Tuhan. Karena itu di ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi jelas ya statement Rasul Yohanes di sini, bahwa ketika kita mengasihi Allah, itu kasih Allah bukan atas respon perbuatan yang kita berikan, tetapi kasih Allah sudah ada lebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa meresponi kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ibu-ibu jangan dibalik. Kita seakan-akan mau berusaha menyenangkan Tuhan dulu supaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya jelas, Tuhan lebih dulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Allah. Nah, jadi parameternya apa sih kalau ada kasih Allah di dalam kehidupan kita? Parameternya kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 20 dan berikutnya, berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, ketika ada kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka respon kita akan mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang tidak merasa dikasih Allah, dia bisa mengasihi orang lain. Nggak mungkin orang yang nggak pernah menikmati kasih Allah, dia bisa berbagi kasih dengan orang lain. Makanya di Roma 12 ayat 9, Paulus berkata, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Buanglah yang jahat dan lakukan yang baik. Sekali lagi, Rasul Paulus berkata, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Biar kau buang segala yang jahat dan lakukan yang baik. Artinya apa? Kita bisa melihat orang yang nggak mengenal Allah bisa mengasihi sesamanya. Tetapi Rasul Paulus berkata, ingat loh, ada kasih yang pura-pura. Nah, nanti kita akan ada bahas 3 hal mengenai kasih yang pura-pura. Apa sih kasih yang pura-pura itu? Yang pertama adalah kasih yang pura-pura adalah kasih yang tidak disertai dengan perbuatan. Firman-Nya di 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dia berkata, kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Kenapa sih? Karena Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang membuktikan kasih-Nya. Makanya bagi saya, keromantisan adalah bukan saat seseorang menyatakan cintanya, melainkan keromantisan itu ialah ketika seseorang membuktikan cintanya. Sekali lagi, keromantisan itu bukan saat seseorang menyatakan cintanya, tetapi bagaimana ketika ia membuktikan cintanya. Pribadi Kristus adalah pribadi yang membuktikan cintanya di atas kayu salib. Dia
sebelum menubuatkan dirinya, dia sudah titip pesan kepada banyak para nabi bahwa dia akan mengasihi manusia. Dia bilang akan memberikan anak yang tunggal. Itu semua dikorbankan buat manusia yang berdosa. Tetapi itu bukan sekedar nubuatan, tetapi Allah sendiri menggenapi setiap nubuatannya. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya setiap kasih yang diucapkan harus disertai dengan bukti. Kasih kita bukan sekedar wacana, kasih kita bukan sekedar ucapan, tetapi kasih itu boleh menjadi wujud satu tindakan dan perbuatan. Makanya cenderung kalau orang yang kasihnya pura-pura itu seringkali menjadi orang yang hanya sekedar ngatur, sekedar mengkritik. Dia punya hati yang terbeban, tetapi terbeban untuk nyuruh orang lagi. Ketika lihat orang susah gitu ya, maka dia akan nyuruh orang lain untuk ngebantu. Bantu dong, sumbang dong, tapi nyuruhnya orang lain. Dia sendiri nggak berbuat, dia sendiri nggak bertindak. Kasihnya hanya sekedar ungkapan, kasihnya hanya sekedar ucapan. Karena itu kita hari ini diingatkan, kita harus memiliki kasih yang harus dapat dibuktikan. Meskipun saya tahu ada banyak bahasa kasih, ada sentuhan, ada ucapan, ada pemberian, segala macam. Tetapi firman-Nya jelas hari ini mengajarkan kepada kita, setiap kasih bukan sekedar ucapan, bukan sekedar yang bisa didengar orang, tetapi harus bisa dirasakan oleh setiap pribadi. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, harus kita pastikan orang itu bisa merasakan kasih yang kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua mengenai kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura selalu mengharapkan balasan. Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kasih yang pura-pura tidak mengharapkan balasan. Di dalam Lukas 6 ayat 35 jelas, kita harus memberikan kasih kita kepada orang yang tidak mampu membalas kita. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang tua, saya punya anak yang usia sekitar 6 tahun. Saya sedang belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Karena seringkali kita sebagai orang tua sering terpancing ketika kita baru kasih hadiah gitu ya, kasih kado atau ajak jalan-jalan, terus anak kita gitu bandel sedikit, kita mulai ungkit nih kebaikan kita. Kita mulai, kemarin udah dibeliin kado, kemarin udah dibeliin mainan, kok sekarang nggak nurut? Artinya bukan salah sih ngingetin seperti itu, tapi ada satu apa ya, kayak kasih yang bersyarat. Artinya saya memberikan segala sesuatu itu karena dia baik kepada saya. Anak yang saya kasih, saya berikan kado karena dia baik kepada saya. Kalau nggak baik, saya nggak bisa berbuat baik. Nah, seperti tadi firman yang sudah Tuhan ajarkan. Nah, seringkali ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Seringkali kita harus mencerminkan bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang nggak mengharapkan balasan. Kasih yang nggak menuntut. Kita seringkali ngomong sama pasangan kita, aku udah begini, aku udah capek seharian, udah begini, kita rinciin tuh satu-satu. Seakan-akan ya harus dibahas dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang mengharapkan balasan. Tetapi kasih yang sejati, kasih yang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tanpa syarat. Artinya kita harus belajar bagaimana kita bisa berkorban. Karena seringkali kalau kita mengingatkan anak kita hanya berupa reward, artinya dia akan menilai segala sesuatu yang diterima karena yang ia perbuat. Dia nggak akan melihat perbuatan kita sebagai orang tua adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk pengorbanan kita. Saya percaya bahwa ketika anak kita merasakan pengorbanan kita, itu akan jauh lebih baik. Mereka akan memberikan segala sesuatunya buat kita, ketimbang dia berpikir bahwa segala sesuatu yang ia terima hanya berupa reward atas apa yang ia lakukan. Nah, hari ini sekali lagi kita diingatkan, biar setiap segala apa yang kita lakukan, setiap segala yang kita perbuat, itu semua karena kita mengasihi dengan tanpa syarat. Satu ketika di dalam Lukas 17 ayat 7-10, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan mengenai hamba dan tuan. Yesus bilang ketika hamba pulang dari ladang gitu ya,
yang membajak, nggak mungkin ketika hamba ini pulang dan sampai rumah, lalu tuannya menyediakan makanan buat hamba ini. Justru sebaliknya, ketika hamba ini sudah bekerja, dia harus nyampe rumah, dia malah harus menyediakan kebutuhan tuannya. Nah, makanya di ayat yang ke-10 malah dikatakan begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seringkali inilah menjadi tantangan kita. Kita menjadi seorang istri, sekaligus menjadi seorang ibu, sekaligus mungkin kita harus bekerja. Sepertinya pundak kita lelah, sepertinya pikiran kita udah penat gitu. Kita minta ada seseorang yang bisa menghargai kita, ada seseorang yang bisa memahami kita. Tetapi seringkali pada faktanya kita menjadi marah dan kecewa karena kadang-kadang pasangan kita sendiri nggak peka tuh sama kita. Nggak ada bilang berterima kasih, kadang-kadang kurang perhatian. Nah, pada akhirnya kalau kita nggak ikhlas, kita nggak rela, kita nggak melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih, kita suatu saat akan menuntut kepada pasangan kita. Kita akan menuntut sama anak kita akan menuntut kepada banyak orang untuk menghargai apa yang kita kerjakan. Yang pada akhirnya, ujung-ujungnya, segala sesuatu yang kita perbuat harus ada balasannya, harus ada imbalannya. Anak-anak zaman sekarang, kalau diingetin ya, sama orang tuanya, percayalah Bapak Ibu, jawaban mereka itu gampang gitu. Saya itu nggak minta dilahirkan gitu. Segampang itu mereka membalas setiap ucapan kita. Ketika kita ingatkan, kita sudah berbuat ini, berbuat itu. Mereka hanya bilang, saya udah nggak minta dilahirkan di dunia ini. Artinya karena apa? Karena kita selalu menuntut atas apa yang mereka perbuat dan mereka terima. Sekali lagi, diingatkan Bapak Ibu hari ini yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kerjakanlah segala sesuatu tanpa pamrih, kerjakanlah segala sesuatu tanpa balasan. Maka kita akan menerima sesuatu yang baik. Hal yang ketiga adalah kasih yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang tertuju kepada semua orang. Kalau kita mundur sedikit, Lukas 6 ayat 32-33 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, perhatikan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih kita itu harus tertuju kepada semua orang. Kenapa? Kalau enggak, saat ini Yesus sedang menyamakan ketika kita berbuat baik kepada satu orang saja gitu. Tuhan bilang kita disamakan seperti orang yang berdosa. Karena dikatakan sini orang-orang berdosa juga melakukan seperti itu. Artinya apa? Artinya perbuatan kita disamakan dengan perbuatan orang-orang berdosa. Akhirnya segala sesuatu yang kita kerjakan, jerih payah yang kita lakukan ketika kita mengasihi seseorang, tetapi hanya kepada satu orang, semuanya artinya sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan sama seperti orang berdosa. Makanya ada firman yang berkata ketika di hari penghakiman nanti, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Bukankah kita nggak mau seperti orang tersebut yang ketika hari penghakiman itu datang, Tuhan bilang, Tuhan aku sudah begini, Tuhan sudah begitu. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Kesimpulannya, saya tutup, bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih yang tidak pura-pura, sehingga itu mencerminkan bahwa kita telah memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita balik di dalam Roma 12 ayat ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, di sini Paulus menekankan bahwa selain saling mengasihi, harus disertai saling mendahului dalam memberi hormat. Hormat berbicara bagaimana kita menaruh kedudukan seseorang lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, pergi ke bandara gitu, atau nasabah bank, ada yang namanya nasabah prioritas. Ada namanya penumpang yang prioritas. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih atau spesial. Nah, Paulus bilang gini, salinglah mendahului, engkau memberi prioritas untuk orang lain. Nah, seringkali prioritas ini hilang ketika kita terus memikirkan kebutuhan kita. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka kasih yang sempurna, kasih yang tidak pura-pura itu akan sulit dicapai. Karena kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa diri kita yang layak untuk mendapat perhatian.
Atau sebaliknya, kita menganggap rendah orang lain. Orang lain nggak patut untuk kita kasihi. Padahal Tuhan jelas berkorban buat semua orang tanpa pandang bulu. Setiap manusia berdosa, itulah yang Tuhan tebus. Bapak Ibu, sekali lagi, kesimpulannya adalah saya tutup dengan satu kesimpulan bahwa di tengah situasi dan kondisi pada hari-hari ini yang tidak menentu, di satu kondisi mungkin kita dalam masa-masa pencobaan, di dalam pergumulan, di dalam kesukaran, kita banyak ketakutan, kita merenung, apakah masih ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan melalui firman-Nya bahwa jangan pernah takut, karena kasih Tuhan nggak pernah membawa ketakutan. Tetapi kita terus mengasihi Tuhan, kejar Yesus itu sendiri, kejar hadirat Tuhan, karena di dalam kasih Tuhanlah segala ketakutan akan sirna. Karena itu parameternya kalau kita ukur ketika kita punya kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi orang lain. Bukan sebaliknya, kita mengasihi orang lain agar Tuhan mengasihi kita. Tetapi milikilah kasih Tuhan di hari-hari ini sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja disampaikan dan kami dengar ya Tuhan. Karena anak-Mu begitu percaya ya Tuhan. Di tengah penderitaan kami, di tengah situasi yang gak menentu ya Tuhan, kami hanya butuhkan kebenaran firman-Mu menetap di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan anak-Mu ini ya percaya Bapa, bahwa ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa, kami akan berjalan di dalam sebuah kepastian. Kami akan berjalan di dalam sebuah iman yang ada pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami gak putus asa, kami gak kecewa, kami gak marah, tetapi kami semakin kuat untuk menantikan setiap janji-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, karena itu hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk setiap ibu-ibu dan wanita yang terkasih jemaat Women in Christ yang menyaksikan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap air mata mereka ya Tuhan. Kuatkan ya Bapa anak-Mu ini ya Tuhan yang lemah. Kuatkan ya Bapa anak-Mu yang sedang berbeban berat ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu ya Bapa mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa di atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Hanya di dalam dan demi nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita, tanda syukur kita karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Mari persiapkan persembahanmu. Sebelumnya kita berdoa, tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap iman kami. Ekspresi kami diberkati Tuhan. Saatnya kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap menabur yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.